Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan rekan-rekan semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berjumpa lagi. Welcome back to my channel, Kelas Misteri Iman. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Taufik di channel Kelas Misteri Iman. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan episode yang ke-7 terkait dengan materi matematika ekonomi dan bisnis, ya. Terkait materi matematika ekonomi dan bisnis. Yang kemarin terakhir di episode ke-6 itu terkait dengan soal-soal UTS. Nah, hari ini kita akan bahas terkait dengan fungsi non-linear, ya teman-teman. Baik, kita bahas. Nah, fungsi non-linear, apa itu fungsi non-linear, ya teman-teman semuanya? Kita lihat, fungsi non-linear dapat berupa fungsi kuadrat, fungsi eksponen, fungsi logaritma, dan fungsi pecahan, ya. Gambar dari fungsi non-linear ini bukan suatu garis lurus, ya, melainkan garis lengkung, ya. Kemarin itu yang kita bahas terkait dengan fungsi linear itu garis lurus, ya, baik itu fungsi permintaan maupun fungsi penawaran. Nah, sedangkan di fungsi non-linear ini bukan suatu garis lurus, melainkan suatu garis lengkung, ya. Fungsi kuadrat disajikan dalam gambar berupa suatu parabola vertikal dan horizontal, Kemudian fungsi rasional yang gambarnya berbentuk hiperbola, fungsi kubik, lingkaran, dan elips itu gambaran terkait dengan fungsi non-linear secara teorinya. Nah, kita akan bahas terkait dengan fungsi kuadrat, ya teman-teman semuanya. Fungsi kuadrat, apa sih fungsi kuadrat? Nah, ini yang sangat umum, ya, dalam dalam matematika ekonomi, baik itu di matematika maupun di statistik maupun di ekonometrik, ya. Nah, fungsi kuadrat, apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2, ya. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabel adalah 2. Baik, teman-teman semuanya. Di sini kita lihat, ya, teman-teman. Sebelumnya fungsi kuadrat pada umumnya itu berbentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, ya teman-teman, ya. Fax kuadrat plus bx plus c itu yang paling umum, ya, bentuk yang paling umum dari fungsi kuadrat, dimana yaitu merupakan variabel terikat, ya. Variabel terikat itu berarti dependen, kemudian x-nya itu adalah variabel bebasnya, sedangkan a dan b itu adalah koefisien dan c-nya itu adalah konstantanya. Baik, teman-teman semuanya, itu gambarannya untuk fungsi kuadrat fx sama ax kuadrat plus bx plus c, dimana a tidak sama dengan 0, ya pastinya. Kemudian cara menggambar fungsi kuadrat. Nah, kita melihat nih, cara menggambar fungsi kuadrat itu ada 2, ya teman-teman, ya. Ada dengan cara sederhana, curve tracing process. Kemudian yang kedua adalah dengan cara matematis. Ini cara menggambar fungsi kuadrat. Nah, dengan cara matematis itu seperti apa? Nanti menggunakan ciri-ciri yang penting. Nah, dengan cara sederhana itu adalah dengan cara yang pakai manual, ya. Sedangkan dengan cara matematis itu dia pakai formula. Nah, baik teman-teman semuanya. Lanjut. Nah, curve tracing process, yaitu yang pertama, curve tracing process itu dengan cara manual, ya. Yaitu dengan menggunakan tabel X dan Y, di mana kita tentukan dulu nilai X sebagai variabel bebasnya, maka dengan masukkan berapa nilai X kita akan peroleh nilai Y-nya. Nah, kita lihat di sini, ya, bisa cara manualnya itu atau cara curve tracing process itu kita mulai dari menentukan X-nya, ya. Kalau misalnya kita mulai dari -1, berarti X-nya -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, mungkin sederhana, ya, tidak terlalu banyak, kurang dari 10 juga bisa, ya. Kemudian Y-nya berarti kita sesuaikan. Kalau X-nya -1, berarti -1, masukkan ke formula ini, ya teman-teman. Formula Y sama X kuadrat min 5X plus 6 ini, ya. Berarti Y sama dengan X kuadrat, berarti -1 kuadrat. -1 kali -1 pangkat -1 berarti 1, ya. Min 5X. Min 5 kali -1 berarti plus 5, berarti ini tadi 1 tambah 5 tambah 6, berarti 1 tambah 5, 6, tambah 6, 12, ini, ya, dan seterusnya. Jika X-nya 0, berarti X kuadrat 0, 5 kali X 0, berarti Y-nya adalah 6, maka masukkan nilai X ini, masing-masing ini ke dalam formula ini, maka semuanya akan dapat Y-nya. Nah,
Kemudian kita plotkan masing-masing pasangan titik tersebut ya, berarti plotkan min 1, 12, 0,6, 1,2, 2,0, 3,0, 4,2, 5,6, dan 6,12. Ini titiknya ya, maksudnya ya, X-nya min 1, Y-nya min 12. X-nya 0, Y-nya 6. Oke, kita masuk, kita lihat. Nah, ini bentuk kurvanya ya tadi ya. Kalau misalnya ini adalah X-nya, ini Y-nya ya. Tadi ya, kita lihat. X-nya min 1, berarti X-nya sini min 1, berarti Y-nya tadi 12 ya kan, 12 kan, betul ya. Kemudian X-nya 0, Y-nya 6, terus sampai dia semuanya, maka dia akan berbentuk garis atau lengkungan seperti parabola. Nah, ini adalah dengan cara curve tracing proses, dengan cara manual ya, cara manual menggambarkannya. Nah, itu kalau misalnya X dan Y-nya kecil atau sedikit ya. Kalau misalnya kita pengen menentukan secara misalnya dia lebih detail, maka agak sulit untuk membuat manual ya, karena akan sangat banyak sekali ya. Apalagi kalau nilainya misalnya bukan 1, 2, 3, 4, 5, misalnya ada 100, 200, 300 gitu ya. Nah, kemudian kita langsung masuk coba ke cara matematisnya, yaitu dengan menggambarkan ciri-ciri penting dari fungsi kuadrat ya, diantaranya ya. Misalnya teman-teman sekalian coba perhatikan ya. Misalnya yang pertama adalah titik potong fungsi dengan sumbu Y ya, titik potong fungsi dengan sumbu Y. Nah, pada X sama dengan 0 maka Y sama dengan D. Jadi titiknya adalah A 0,D. Maksudnya mana Pak? Pusing saya Pak. Titik potong fungsi dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan D. Jadi tidak ada 0,D. Maksudnya mana kita masuk ya. Kemudian pokoknya kalau kita mencari titik potong fungsi dengan sumbu Y, maka X sama 0 itu mudah ya. Berarti kalau X-nya 0, maka Y-nya sama dengan berapa? Konstanta yang terakhir ya. Kemudian yang kedua, titik potong fungsi dengan sumbu X. Nah, ini agak berbeda ya. Titik potong fungsi dengan sumbu X pada Y sama dengan 0. Maka kita harus mencari nilai diskriminan D terlebih dahulu. Diskriminan itu nilai ujungnya ya, atau puncaknya ya. Nah, di diskriminan ini akan menentukan apakah parabola vertikal memotong, menyinggung, dan atau tidak memotong maupun X. Nah, maksudnya diskriminan ini maksudnya apa? Nah, titik pertengahan maksudnya apa ya? Titik diskriminan ini kita enaknya langsung lihat contoh ya. Nah, cara matematis ya, nilai diskriminan ya, diskriminan atau D-nya itu rumusnya adalah B kuadrat, berarti kita mencari nilai D-nya dulu ya. B kuadrat min 4AC adalah negatif, maka tidak terdapat titik potong 4. Nah, jika B kuadrat min 4AC itu adalah negatif, maka tidak terdapat titik potong pada sumbu X. Nah, diskriminan ini kalau misalnya sebelumnya, ya, sini dulu. Nah, titik diskriminannya ini, oke, bentar ya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jika nilai D atau diskriminannya tadi, ya D-nya diskriminannya, jika diskriminan itu sama dengan jika nilai D yang B kuadrat min 4AC adalah negatif, maka tidak dapat titik potong pada sumbu X. Maka saja tidak ada titik potongnya pada sumbu X. Jika nilai D sama dengan B kuadrat min 4AC adalah positif, maka terdapat 2 titik potong pada sumbu X. Nah, maka diskriminan ini adalah untuk mencari apakah dia punya titik potong dengan sumbu X atau tidak. Nah, itu pada titik yang pertama X1,0 dan X2,0. X12-nya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya. Berarti X1-nya itu ini titiknya ya, ada plus dan minus ya, plus minus. Jadi nanti teman-teman bisa dapat 2 titik potongnya. Ya. Plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kemudian jika nilai D-nya sama B kuadrat min 4AC adalah 0, maka dapat 1 titik potong saja dengan sumbu X. Ya, dengan sumbu X dengan formula ya, min B per 2A, 0. Ini titik potongnya ya, titik potong dengan sumbu X-nya.
Memang ini teman-teman kalau misal langsung belajar seperti ini langsung mungkin pertama kali bingung ya. Jadi teman-teman kalau misal mungkin bingung ketika pertama kali mendengar pembahasan saya, boleh nanti diulang 2-3 kali ya. Teman-teman bisa screenshot, teman-teman bisa belajar kembali, teman-teman bisa lihat lagi. Tapi memang enaknya sih ini tidak contoh. Nah, jadi kalau misal belum paham bisa dengarkan atau bisa disimak 2-3 kali, mungkin baru ngeh ya. Oke, langsung aja mungkin kita ke contoh soalnya ya. Belum, mohon maaf. Titik puncak, mencari titik puncaknya ada rumusnya juga, yaitu titik di mana arah dari grafik fungsi kuadrat kembali ke arah semula ya. Dan rumusnya adalah x, y adalah min b per 2a, ini x-nya, y-nya adalah min b kuadrat min 4ac per 4a. Nah, kemudian kita mencari sumbu simetri. Sumbu simetri itu apa, Pak? Sumbu simetri adalah sumbu yang membagi atau membelah dua grafik fungsi kuadrat tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Sumbu simetri itu bisa dibilang dua sumbu yang membagi ya, membelah dua grafik ya. Fungsi kuadrat tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Nanti kita lihat ya gambarannya sumbu simetri. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, kita coba dengan contoh soal ya. Nah, gambarlah grafik fungsi y sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. Ya, jadi pertama ada caranya lah titik potong fungsi dengan sumbu y pada x sama 0. X-nya kan udah ketahui ya, x-nya 0, maka y sama dengan 6. Jadi titik potongnya adalah 0,6. Pak, maksudnya dapat 6 dari mana, Pak? Ya, ini 0, y sama dengan ini kan titik potongnya pada y pada x sama dengan 0. Berarti ini 0 kuadrat kali 0 pangkat 0 min 5 kali 0, berarti sisanya adalah 6 ya. Berarti titik potongnya dengan sumbu y adalah 0,6. Kemudian titik potong fungsi dengan sumbu x adalah y pada y sama dengan 0 ya, pada y sama dengan 0 ya. Maka rumus diskriminasinya adalah dari d-nya dulu, titik diskriminannya atau diskriminasinya ya. Tadi kan titik potong sumbu y pada x sama dengan 0. Sekarang titik potong sumbu x pada y sama dengan 0. D sama dengan b sama dengan b kuadrat min 4ac ya, sama dengan b-nya berapa tadi? B-nya itu apa? B-nya ini ya, ini a, ini b, ini c tadi kan. Ini a, posisi yang di sini ya, posisinya adalah a, ini b, ini c. Berarti b kuadrat berarti ini ya, min 5 kuadrat, yang ini b ya, a, ini b, ini c. Tadi rumus yang pertama. Pak, maksudnya gimana, Pak? Yang ini tadi. Wow. Mana tadi? Oke, mohon maaf, biar nggak bingung ya tadi ya. Oh, di awal ya, bahwa koefisien awalnya ya, koefisien awalnya tadi ya, sebelum ini ya. Oke, yang fungsi linear ya. Nah, ini ya tadi teman-teman, a ini a, ini b, ini c-nya. Nah, ini b berarti tadi adalah balik ke soal tadi ya. Nah, ini ya, b-nya adalah min 5. Min 5 kuadrat min 4 ac. 4 a-nya berapa? 1. C-nya 6, 4 min 4 kali 1 kali 6. Ini 4 AC ya, sama dengan 25 min 24 sama dengan 1. Nah, karena D sama dengan 1, ya, jadi ya, jika nilai D-nya adalah positif, maka terdapat 2 titik potong ya. Jadi terdapat 2 titik potong ya. Karena D-nya sama dengan 1, lebih dari 0, maka terdapat 2 buah titik potong dengan sumbu X. Rumusnya tadi adalah plus minus ya. Kalau yang pertama adalah plus dulu ya. Kita cari yang plus dulu. Rumusnya adalah titik potongnya adalah min b plus minus ya, ketika akar b kuadrat min 4ac per 2a. Berarti x1-nya plus, x2-nya min ya. Masukin nilai b-nya min b, b-nya min 5. Hati-hati jangan salah di sini ya. Kalau b-nya berarti min 5, berarti min 5 plus b kuadrat min 4ac. Tadi kan b kuadrat min 4ac kan udah dapat nih. B kuadrat min 4ac kan determinan tadi kan adalah 1, berarti akar
akar 1 ya, akar B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC tadi dapat 1, berarti akar 1 per 2 kali A, 2 kali A nya 1 berarti di akar 1 adalah 1, min 5, min berarti plus 5 plus 1, 2 kali 1 2, berarti 6 bagi 2 adalah 3. Maka titiknya adalah X-nya 3, Y-nya 0, jadi 0, nanti 3,0, dan yang kedua titiknya adalah min B, min akar B kuadrat per AC, min 5, min kurang akar 1, ya ini sama, tinggal ini aja beda, berarti 5 min 1 per 2, berarti 5 kurang 1, 4 per bagi 2, 2. Pak, ini maksudnya gimana Pak? Jadi ya, min B ya, B-nya adalah berapa? B-nya adalah ya, B-nya tadi berapa? Min 5 ya. Oke. Min 5 dikurang akar ya. Jadi min ini plus, jadinya plus dikurang 1 ya. Akar 1 berarti 5 kurang 1 4 bagi 2 2. Jadi titiknya adalah 2,0 yang perema ini sama dengan 0. Oke. Kemudian cari titik puncaknya. X, Y, min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 4A. Tadi min B per 2A, min B, jadi B-nya itu tadi min 5, berarti min 5 sama positif, ya min ketemu min jadi yang positif, 2 kali 1, A-nya tadi 1, 2 kali 1, 2. Min B kuadrat min 4AC, B kuadrat min 4AC kan tadi sudah dapat ya 1 ya, jadi min 1, 4 kali A, 4 kali 1, 4, jadi titiknya adalah 5 per 2 di koma 1. Min 1,4. Kalau didesimalkan 5 bagi 2 itu 2,5. Kemudian min 1 per 4 itu adalah min 0,25 ya. Kemudian kita cari rumus simetri yang keempatnya itu adalah X, rumusnya adalah min B per 2A. B-nya itu di min 5, berarti min plus 5 per 2 kali A, 2 kali A-nya tadi berapa? 1, 2 kali 1, 2, 5 per 2, kemudian 2,5. Jadi rumus simetrinya adalah di posisi 2,5, X-nya 2,5. Di gambarannya gimana Pak? Nah ini tadi ya. Nah tadi ya, ini dapat ya, ini rumus simetrinya 5 ya, posisinya 5 di sini, 5 per 2 berarti 2,5, min 1,4 berarti posisinya di sini titiknya ya. Nah min 0,25 posisi di sini ya. Kemudian ini ya 3,0 sama 2,0 sama 3,0 adalah titik potong dengan sumbu X ya. Ini potong sumbu simetrinya ini tadi. Sumbu simetrinya tadi berapa? Ya 2,5 X sama dengan 2,5 ya. Sama 2,5, ini titik puncaknya. Sumbu simetrinya X sama 2,5, ini titik puncaknya, ini tadi titik potong sumbu X, kemudian yang ini titik potong dengan sumbu Y adalah A 0,6 yang tadi yang awal ya. Yang ini 0,6 ya. Maka dapatlah jawabannya seperti ini. Yang tadi garis ya, di gambarannya. Nah, baik itu gambarannya teman-teman untuk gambaran fungsi kuadrat ya, fungsi non-linear ya, kita bahas fungsi kuadratnya dulu. Untuk gambaran episode yang ke-7 terkait dengan fungsi non-linear. Demikian teman-teman semuanya, mungkin kalau misalnya pembahasan saya terlalu cepat bisa teman-teman ulangi kembali 2-3 kali, atau teman-teman bisa screenshot, atau teman-teman bisa coret-coret di catatannya. Cara termudah untuk mengerti matematika adalah dengan banyak melakukan latihan. Jadi misalnya 1 kali teman-teman latihan masih ngeliat, teman-teman ambil 1 kertas kosong, teman-teman tuliskan tuliskan kembali penyelesaiannya. Mengapa? Lihat dulu 1-2 kali, lihat dulu, kemudian 2 kali masih boleh lihat. Yang ketiga, teman-teman bisa mulai mengerjakannya tanpa melihat panduan jawaban, namun hanya mengerjakan soalnya langsung, dicoba ya, dicoba. Nah untuk rumusannya atau formulanya, gambarannya cuma tadi ya, B kuadrat min 4AC, akar B kuadrat segala macamnya itu hampir-hampir mirip-mirip, dan teman-teman bisa ingat-ingat dulu sebelum nanti langsung teman-teman mengerjakan tanpa melihat. Pertama, latihan dulu mengerjakan 1-2 kali, yang boleh ngelihat. Yang ketiga atau keempat bisa teman-teman mengerjakan tanpa melihat panduan pengerjaannya, hanya dari soalnya teman-teman coba kerjakan manual.
Oke, teman-teman semuanya, semoga bermanfaat untuk pembahasan fungsi nonlinear kali ini. Insya Allah kita akan bahas lagi di episode berikutnya terkait matematika ekonomi dan bisnis. Untuk teman-teman yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di seluruh universitas di Indonesia, baik itu perguruan tinggi agama, baik itu perguruan tinggi negeri, swasta maupun perguruan tinggi agama Islam. Demikian, terima kasih. Semoga insya Allah teman-teman dimudahkan. Insya Allah panjang umur sehat badan, kita ketemu lagi. Terima kasih. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.